pencitraan pura-pura capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, привет, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kita bahas apa ya pagi ini ya? Saya kira bahas pejuang besar abad ini setelah Habib Rizik, yaitu Habib Bahar. Dia ulama besar dan akan menentukan ya peran-peran kesejarahannya di dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu Habib Bahar yang sekarang ditetapkan atau ditahan di Polda Metro Jaya karena diadukan oleh orang lain ya terhadap apa istilahnya pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Biasa undang-undang ITE yang dulu nggak ada, undang-undang ITE itu diadakan ya. Undang-undang ITE itu apa sih? Transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik ya, itu bisa menjebloskan orang ke penjara. Harusnya cepat diubah itu ya, pencemaran nama baik itu, yang merasa tercemar ya kan, dan lain-lain itu harusnya menjadi apa, dirubah gitu loh undang-undang itu. Jadi kalau ada orang yang tercemar nama baiknya itu ya, yang ngadu itu orang yang merasa tercemar ke polisi ya kan. Jangan kayak sekarang semua orang bisa ngadu ya kan. Misalnya dulu Gus Nur masuk penjara, Ahmad Dhani masuk penjara ya kan, terus diadukan oleh orang lain ya, oleh siapa saja yang merasa benci terhadap ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dilaporkan itu. Jadi ada yang salah di sini kalau menurut saya sih. Ya saya orang ngerti, bukan ahli hukum. Kata orang-orang gitu harus dirubah. Katanya sih udah masuk prolegnas itunya, beberapa apa perbaikan untuk revisi undang-undang ITE. Tapi kalau soal nama baik itu urusannya bukan urusan polisi sih, kalau menurut saya urusan kita jaga sendiri nama baik kita sendiri. Kenapa polisi yang harus suruh bersihkan gitu kira-kira ya? Ya kan, kenapa orang itu dihina, dicemarkan nama baiknya terus kok harus lapor polisi? Ya sabar aja, kenapa? Kan yang lebih tahu diri kita busuknya itu kita sendiri, dan itu kalau kita melaporkan ke orang polisi, ke pihak kepolisian, itu maksudnya kan kita pengen dianggap suci, dianggap bersih. Wala tuzakki anfusakum, wala tuzakki apa tuzakka, wala tuzakku anfusakum ya, janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri ya, Allah lebih tahu siapa diri kamu. Itu di Quran begitu tuh. Wala tuzakku ya, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci, merasa tidak tercemar atau merasa bersih dirimu sendiri, jangan merasa begitu ya. Nah orang Indonesia ini pengennya dianggap suci, dan kalau ada yang orang mencemarkan namanya terus dia lapor supaya namanya itu bersih di mata masyarakat. Ya sebenarnya kita lebih tahu siapa diri kita, yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan di hadapan Allah, tapi kita pengen suci di hadapan manusia ya. Nah Habib Bahar itu sebenarnya dalam perspektif yang lain, dia itu kan orangnya ini omongannya itu tajam, keras, berani ya kan. Dan mungkin dia punya panduan ya, dari hadis-hadis Rasulullah, kan dia memang mengerti tentang hadis ya. Kuliahnya kan di sekolahnya kan di ini, di Darud Dakwah Walughah ya,
dipanggil, sebelumnya 12 tahun di pesantren Al Khairat ya, di Sulawesi, kemudian dilanjutkan ke Bangil. Jadi dia mengerti bahasa Arab, mengerti Islam melalui penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat ya, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, dan lain-lain itu. Dan dia lebih mengerti tentang persoalan-persoalan Islam dan apa yang diucapkan. Mungkin karena sebagai seorang juru dakwah, Habib Bahar itu berpatokan pada ucapan Rasulullah ya, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit ya, meskipun berat untuk mengatakannya dan pahit, baik untuk dirinya sendiri, pahit untuk orang lain, yang penting kebenaran itu sampai. Dan sampainya kebenaran itu membentur ya hawa nafsu orang-orang yang mempertahankan hawa nafsu melalui kekuasaan, melalui politik, dan mempertahankan hawa nafsu karena kepentingan bisnisnya. Setelah kebenaran itu tiba, meluncur lewat celah-celah bibir Habib Bahar. Itu yang pertama. Mungkin karena panduan dari Rasulullah, Habib Bahar itu seperti itu ya, mengucapkan kebenaran walaupun pahit, qulil haqqa walau kana murran. Itu yang pertama. Ini menurut pandangan saya yang sederhana ya, dari segi perspektif Islam sedikit ya. Kalau nanti salah ya, kalau nggak betul atau kurang tepat, dikomentari ya, tapi jangan lupa di like, di subscribe ya. Di subscribe, di like tuh, di share kalau memang video ini berguna. Saya dilihatin sama istri saya lagi nyemur. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang terkenal ya tentang kalau kita melihat kemungkaran itu ubahlah ya dengan tangan. Ya, man ro'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadih, ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Fal yughayyiru atau fal yughayyirhu ya. Fa'ilam yastati, jika nggak bisa kamu ubah dengan tangan, dengan kuasaan, fabi lisanihi, ubahlah dengan lisan, dengan kata-kata, dengan peringatan, dengan nasihat, dengan kritik, dengan hal-hal yang bisa dikreasikan lewat kata-kata. Fa'ilam yastati, jika kemungkaran itu diingatkan, di jalan lewat kata-kata tidak berubah, fa'ilam yastati, jika kamu nggak sanggup untuk mengubah kemungkaran dengan lisan, fabi qalbihi, ubahlah kemungkaran itu dengan hati. Zalika ad'aful iman, maka sikap kamu yang membenci kemungkaran dengan hatimu dan kamu tidak bisa mengubahnya dengan tangan dan tidak bisa mengubahnya dengan hati, dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, dengan menanamkan rasa benci terhadap kemungkaran itu. Dzalika ad'aful iman, itulah ya, posisi yang terakhir itulah adalah selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah, yang masih tersisa di relung jiwa kita ya, melihat kemungkaran, masih ada rasa ingin menentang, tidak berkompromi, tidak setuju atau membenci kemungkaran, itu masih ada keimanan dalam hati meskipun sangat lemah ya. Nah, saya kira karya-karya lisan dari Habib Bahar ya, bin Smith, itu terletak pada kekuatan dari lisannya, lidahnya ya. Dia tahu, tapi dia waktu istrinya diganggu oleh supir taksi itu, dia pukul ya, dia hajar dengan tangannya, dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Waktu ada, sehingga dia masuk penjara ya. Waktu ada 2 Habib palsu yang katanya ngaku santri itu, terus dianiaya oleh Habib Bahar dan dia kena pasal penganiayaan anak. Padahal menurut Habib Bahar di channelnya Karni Ilyas Club itu Habib palsu dan mencatut namanya untuk mencari uang. Makanya dia hajar dengan tangannya. Dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh 2 Habib palsu itu untuk
dan memperalat namanya untuk mencari keuntungan pribadi bagi dua orang Habib palsu yang ngaku-ngaku Habib itu dihajar dengan tangannya. Dia ingin mengubah ya kemungkaran dengan tangannya dan dia masuk penjara. Jadi saya kira dari segi perspektif Islam apa yang dilakukan Habib Bahar adalah benar ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ad'aful iman. Yang pertama. Yang kedua, panduan dari Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Atau yang ketiga, jihad yang paling besar, paling utama adalah kalau kita mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang jair ya, penguasa yang jair. Dan silakan dijawab sendiri apa itu jair ya menurut Rasulullah. Dan dia mengatakan itu di depan untuk penguasa-penguasa yang jair, dan dia masuk penjara karena kritik-kritik terhadap tokoh-tokoh atau penguasa-penguasa yang salah di dalam mengelola kekuasaan atau salah dalam melontarkan ucapan-ucapannya itu. Itulah Habib Bahar bin Smith ya, yang kita butuhkan dalam Indonesia yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan koruptor, penuh dengan maling-maling ya. Kita lihat ya, Departemen Kementerian Sosial itu asal ada asal dipimpin oleh menteri di situ, itu langsung menterinya itu nyolong ya. Dulu ini nyolong dulu, yang sebelum yang sekarang Yuliani siapa, Batubara ya, nggak tahu kasusnya bagaimana. Itu apa merampok ya uang bansos ya, entah berapa miliar itu. Menteri Sosial yang sebelumnya adalah Idrus Marham ya. Idrus Marham juga masuk penjara gara-gara uang juga Kementerian Bansos, Kementerian Sosial itu. Tapi waktu dipimpin oleh Asgaf Al-Jufri zamannya SBY nggak ini aman. Jadi ternyata faktor manusianya itu yang masih tamak terhadap dunia ya. Itu Habib Al-Jufri yang dari PKS itu waktu memimpin Departemen Sosial, Kementerian Sosial, dia nggak masuk penjara tuh. Mungkin karena pendidikan agama yang kuat atau karena pengawasan dari keluarga yang kuat, karena dia akan memiliki ini ya jaringan pesantren Al Khairat yang di Sulawesi itu mungkin. Jadi Habib Bahar, kembali ke Habib Bahar itu umumnya pejuang-pejuang dakwah itu sudah siap ya untuk menerima apa yang dia ucapkan sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mereka sudah siap-siap, sebagaimana waktu ditanya siapa, Refli Harun, Sobri Lubis dan beberapa tokoh FPI yang pernah dipenjara itu, waktu ditahan dan Pak Kiai nggak bisa pulang, masuk ditahan itu, dia terkejut sebentar, tapi mereka sudah mempersiapkan diri sejak lama sebagai risiko dari orang-orang yang bergerak di bidang dakwah itu. Risikonya kan 3. 1 di dalam Al-Anfal 100 ayat 30. Pertama, risikonya itu ditangkap dan masuk penjara ya, liyuthbituka. Kemudian yang kedua, risikonya liyukhrijuka, diasingkan, dikeluarkan dari kampung halaman, dipisahkan dari jamaahnya, dipisahkan dari komunitasnya itu. Yang ketiga, yang risiko dari seorang dai adalah liyaqtuluka, mereka akan membunuhmu. Itu di dalam Al-Quran, dan itu kajian-kajian 3 risiko dalam dakwah itu sudah khatam ya di mata Habib Rizik, dan juga khatam di mata Habib Bahar yang merupakan kader atau bukan kader lah, yang ikut komando Habib Rizik yaitu Habib Bahar itu sudah khatam, udah mereka udah siap secara mental, siap secara ruhiyah ya, dan kemudian juga sudah khatam, udah dimengerti secara mendalam oleh orang-orang pergerakan dakwah, aktivis dakwah seperti Sobri Lubis dan kawan-kawannya itu. Sehingga ketika di penjara itu ya sudah takdirnya, takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima ya. Kita manusia hanya menerima. Hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan kan, hidup seperti yang kita jalankan saja. Nggak ada zero risk ya, nggak ada risiko nol kan dalam hidup ini kan. Jadi Habib Bahar ini saya kira akan tidak mungkin dia akan menyesali perbuatannya, karena dia mengatakan apa yang benar dan dia yakin terhadap apa yang dia ucapkan itu benar ya.
Saya ngomong apa sih? Saya ngomongnya nggak kayak Refli Harun ya, yang tersusun, terkonsep dan hati-hati. Kelihatan kalau Refli Harun itu ngomong pakai ilmu, atau Rocky Gerung itu lebih reflektif ya. Dia mempersoalkan dasar-dasar berpikir, dasar konsep. Artinya mereka tuh kalau ngomong di depan kamera sebagai YouTuber atau sebagai influencer tuh, baik Rocky Gerung maupun Refli Harun itu, karena orang berilmu, mereka ini ya kelihatan tuh mencerahkan ya. Kalau saya ngomong memburamkan. Udah di skip aja, jangan ditonton. Habisin pulsa. Ya saya ini kan podcast ya, potret keseharian saya. Jadi saya lebih ingin mendokumentasikan untuk anak cucu saya. Ini loh kakeknya, ini loh mbahnya, ini loh buyutnya di YouTube. Ternyata omongannya nggak jelas. Nggak usah marah, saya nggak serius kok. Kalau marah skip aja. Jadi kembali ke Habib Bahar ya. Jadi Habib Bahar, Habib siapa itu, ya kita sayangkan tuh bukan orang yang di penjara sebenarnya. Saya nggak merasa sedih ya Habib Rizik itu di penjara. Saya nggak merasa sedih ya Habib Bahar itu di penjara. Saya nggak merasa sedih tokoh-tokoh yang lain itu di penjara, karena itu satu metode Rabbani ya, metode dari Allah untuk bagaimana mereka menjadi lebih kuat ya untuk berjuang lagi setelah keluar dari penjara. Dan itu bagian dari ujian yang mengukuhkan ya, memantapkan ruhiyah mereka. Dan di dalam penjara itu mereka justru dikosongkan dari kesibukan duniawi, dan bisa lebih melakukan uzlah atau muhasabah, dan juga bisa mengajar di dalam penjara. Karena banyak orang-orang yang kehilangan orientasi dalam hidup sehingga masuk penjara karena mencuri, karena membunuh ya. Waktu Habib Bahar itu diwawancari sama siapa itu, Refli Harun sama Kari Ilyas, itu ada yang membunuh sampai 47 orang coba. Hukuman mati itu. Ada manusia Indonesia itu yang jadi murid dari Habib Bahar itu. Ada orang membunuh sampai 47 ya. Apa yang dipikirkan dalam kepalanya? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuka harapan-harapan baru ketika bercerita di depan sahabatnya dulu. Kata Rasulullah ini dalam satu hadisnya, ada orang yang sudah membunuh 99 orang dan dia ingin bertobat. Tanya ke seorang pemuka agama di satu kampung, apakah tobat saya diterima? Saya sudah membunuh 99 orang. Oleh pemuka tokoh masyarakat yang dia didatangi tadi untuk mendapatkan pencerahan, katanya tokoh tadi dibilang, tidak mungkin Allah menerima kamu bunuh sampai 99 orang. Akhirnya Ustadz tadi dibunuh sekalian. 100 lah dia membunuh orang itu dalam hidupnya. Tapi akhirnya dia datang lagi satu kiai atau satu ustadz, satu tokoh agama di satu kampung, disarankan untuk hijrah, pindah dari kampung yang lama menuju kampung baru. Di tengah perjalanan menuju kampung yang baru dia mati, dan di hadis itu disimpulkan akhirnya orang itu mati dengan tobat yang diterima oleh Allah, karena menuju jalan atau menuju gerbang ampunan yang sebentar lagi dia rengkuh, lebih dekat ke kampung yang baru, dan dia sudah jauh meninggalkan jejak-jejak kakinya dari kampung yang lama tempat dia berbuat maksiat dan dosa. Jadi dalam hidup itu harapan selalu ada, pintu-pintu tobat dan pintu-pintu perbaikan diri itu selalu terbuka dalam perspektif Islam ya. Dan kita juga kalau melihat anak-anak muda itu yang nggak sholat, yang mabuk, yang berzina dan lain-lain, itu kita lebih suka melihat masa depan
anak muda daripada masa lalunya. Who knows, kita tidak tahu masa depan seseorang itu, hanya Allah yang tahu. Dulu 27 tahun Nelson Mandela muda yang berjuang menghapuskan sistem apartheid di Afrika Selatan itu kemudian dicengkram, ya, sistem apartheid mencokok dia dan dia membenamkan di penjara Robben Island 27 tahun, dan dia bertahan di penjara 27 tahun. Akhirnya sistem yang batil itu lumpuh dan Nelson Mandela dikeluarkan oleh Allah dari penjara yang sudah dia diami selama 27 tahun, dan akhirnya menjadi presiden Afrika Selatan. Hidup itu tidak bisa kita rencanakan, ya. Bisa kita rencanakan tapi tidak bisa kita pastikan, ya. Habib Bahar, kita tidak tahu apakah Habib Bahar akan berusia lanjut, ya, dan membimbing bangsa ini menuju syariat Islam, atau justru Habib Bahar itu akan mati muda dalam usia 37 tahun misalnya. Kita nggak tahu, ya kan. Di secara pergerakan dakwah di Indonesia juga penuh dengan hal-hal yang ganjil. Buya Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan oleh rejim yang jahat, yaitu rejim Soekarno yang membungkam seluruh ulama, melakukan kriminalisasi ulama. Ternyata Buya Hamka itu di masa SBY menjadi pahlawan nasional. di masa presiden siapa itu, Soekarno, dia di penjara, dan dalam penjara menghasilkan 15 jilid karya besar, yaitu Tafsir Al-Azhar. Justru musibah itu adalah nikmat anugerah dari Allah, kata Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar jilid 1 itu. Anugerah, nikmat itu, penjara itu, kebebasan dirampas. Justru waktu untuk menulis tafsir itu bisa selesai, katanya. Kalau saya tidak dibenamkan ke dalam penjara, mungkin tafsir itu tidak akan pernah, Tafsir Al-Azhar maksudnya, tidak akan pernah selesai ditulis, ya. Karena sibuk ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur untuk berceramah dan membina umat. Tetapi kemudian Allah melakukan blocking time, ya. Waktunya diblok dan dibenamkan ke dalam jeruji besi, ke dalam tahanan rumah selama 2 tahun 4 bulan untuk menyelesaikan karya besar, masterpiece, ya, dari Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Quran Al-Azhar. Jadi di balik musibah ada anugerah, ya. Kita tidak tahu hikmah apa dengan ditahannya Habib Bahar Smith di era kepresidenan Jokowi. Sudah 3 kali ini dia masuk penjara, dan tidak mungkin, ya, mengubah karakter Habib Bahar yang tajam itu kalau bicara, sehingga tiang-tiang kezaliman itu bergetar karena takut. Karena tiang itu dibangun oleh semen kebatilan. Dan kemudian Muhammad Nasir yang pernah jadi Menteri Penerangan di era awal-awal Republik, kemudian menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50 dengan gagasan yang cemerlang, yaitu gagasan ide dari Mosi Integral Nasir di parlemen yang diterima oleh semua fraksi, sehingga negara-negara bagian bentukan Belanda, negara Republik Indonesia Serikat itu melebur menjadi satu, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah gagasan Muhammad Nasir. Dan dia menjadi, Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali menunjuk Muhammad Nasir yang punya gagasan integral, Mosi Integral Nasir, itu menjadi formatur kabinet dan akhirnya membentuk kabinet Nasir. Nasir menjadi pemimpin atau menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama. Jadi istilah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah karya besar dari Nasir, ya. Murid dari Tuan Hasan dulu yang membahas, yang mengasuh majalah Pembela Islam sebelum kemerdekaan, ya. Hasan
mencetak, menulis dan mencetak majalah pembela Islam dengan mesin cetak yang kecil dan dibantu oleh seorang anak muda yang baru lulus SMA, yaitu Natsir. Natsir kemudian menulis kepada ayahnya, seorang penjaga sipir penjara di zaman Belanda, "Ayah, saya tidak jadi sekolah ke negeri Belanda mempelajari hukum, tapi saya ingin belajar bahasa Arab kepada Tuan Hasan. Soal masa depan saya serahkan kepada Allah." Itu di suratnya itu, bacalah ya biografi 70 tahun Muhammad Natsir. Dia menyerahkan masa depannya kepada Allah. Sekarang saya mau belajar bahasa Arab dulu, mau belajar agama dulu. Saya nggak mau belajar hukum, ngambil beasiswa ke negeri Belanda. Cukup saya membantu ya merapikan majalah, mencetak majalah pembela Islam kepada guru bahasa Arabnya, yaitu Tuan Hasan. Hasan, orang yang kelahiran Singapura. Tapi kemudian Natsir itu dipenjara oleh Soekarno selama 6 tahun. Ya, dipenjara. Padahal Natsir adalah penulis pidato Soekarno di awal kemerdekaan sebagai Menteri Penerangan. Pidato-pidato Soekarno dalam perayaan 17 Agustus itu ditulis oleh Muhammad Natsir. Tetapi kemudian Natsir itu dipenjara oleh Bung Karno. Jahatnya Bung Karno di akhir kekuasaannya itu, meskipun dia seorang proklamator ya, dipenjara di zaman Soekarno tapi menjadi pahlawan nasional di zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Alangkah ganjilnya hidup ini ya. Hamka dipenjara kemudian menjadi pahlawan nasional. Natsir dipenjara di era Soekarno seperti Hamka, kemudian menjadi pahlawan nasional di era Presiden Jokowi. Sekarang Habib Bahar dipenjara di era Jokowi. Nanti setelah itu entah jadi apa, hanya Allah yang tahu. Yang penting ikutilah ya ucapan dari Habib Rizik, berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah. Hidup hanya untuk mendorong hidup tidak seperti yang kita inginkan. Bangsa ini berjalan, bergerak, berkembang tidak seperti yang diinginkan oleh para pendiri-pendiri bangsa ini. Indonesia harus menempuh pengalamannya sendiri dengan cara pertama-tama mengkriminalisasi seluruh ulama dan pengkritik terhadap pemerintah. Dan itulah bangsa kita, Indonesia Raya kita, yang penuh dengan keganjilan, dan kita tidak mengerti dengan pengelolaan kekuasaan yang semakin tidak menghargai warganya sendiri yang bebas berbicara dan mengkritik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.